Gambaran pemimpin masa depan terlihat dari visi ke depan terkait dengan perubahan suatu wilayah, di mana wilayah tersebut merupakan tempat pemimpin itu berkuasa. Hal itu bisa terlihat dari pemimpin itu belum menduduki kekuasaan. Visioner adalah salah satu sikap dan kepribadian yang bisa dijadikan acuan bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin sudah sepatutnya memiliki sikap yang visioner. Pasalnya, ia adalah orang yang mengepalai suatu daerah. Pemimpin yang visioner adalah pemimpin yang mampu membuat keputusan tepat dalam menjalankan organisasi menjadi lebih baik di masa depan. Mengutip Lifepel, visioner adalah gaya kepemimpinan yang melihat visi ke depan dan mengambil langkah untuk mewujudkannya. Kepemimpinan visioner adalah kemampuan seseorang dalam menciptakan, merumuskan, mengkomunikasikan, mensosialisasikan, dan mengimplementasikan pemikiran-pemikiran ideal yang berasal dari dirinya, atau sebagai hasil interaksi sosial di antara anggota organisasi lainnya. Orang-orang yang visioner akan selalu melihat potensi organisasi yang biasanya tidak dilihat oleh orang lain. Setelah melihat potensi tersebut, ia akan membuat rencana-rencana yang memungkinkan organisasi menjadi lebih maju. Dengan begitu, organisasi akan dapat meraih tujuannya di masa depan. Hal yang sama juga dikatakan oleh Raden Nuna Abriadi, salah satu legislator senior dari Lombok Utara. Sejak ia menyatakan diri menjadi salah satu kandidat calon Bupati Lombok Utara tahun 2024 mendatang, banyak cita-cita di benaknya yang akan ia tuangkan jika nanti memimpin Kabupaten Lombok Utara. Berikut gambaran umum visi Raden Nuna untuk maju dalam Pilkada 2024 mendatang. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara ini khusus harus fokus. Fokus kepada pembangunan pada sektor mana yang menjadi titik tolak utamanya. Kemudian sektor lainnya ini mendukung. Tidak semua leading sektor harus diberikan prioritas yang sama. Tetapi diberikan kemudian ukuran-ukuran, indikator-indikator sesuai dengan kemampuannya. Tetapi semuanya itu harus terintegrasi kepada sektor yang diunggulkan. Kita mempunyai beberapa hal yang sangat diunggulkan di Kabupaten Lombok Utara ini. Satu, persoalan pariwisata yang menjadi modal dasar kita sebagai daerah otonomi daerah itu, otonomi desentralisasi terbatas ini memang harus mengembangkan sumber resourcesnya, sumber daya manusia dan sumber daya alamnya bagi meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Keterpurukan kita akibat gempa, kemudian akibat COVID-19 itu harus kita sadari untuk segera bangkit, menata semuanya. Dan tidak bisa setengah-setengah membangun dunia pariwisata ini. Kita harus memilih. Membangun itu memilih. Mencari pilihan yang paling tepat. Dan saya melihat bahwa pariwisata ini adalah pilihan yang tepat bagi arah yang Kabupaten Lombok Utara tuju. Nah, kalau pariwisata menjadi leading sector, kita fokus interest kita pariwisata. Tidak dalam artian meninggalkan lain, tetapi yang lain ini menopang. Memberikan energi kepada pariwisata itu sendiri. Oleh sebab itu, Dinas Pariwisata memang harus dimaksimalkan dan dioptimalkan. Baik dalam segi pembelanjaan biaya APBD maupun mencari dana-dana yang lain dan membangun destinasi-destinasi wisata yang lain. Kita jujur sebagai daerah pariwisata, infrastruktur kita belum terbangun dengan baik. Belum terbangun, harus kita sadari. Pariwisata itu sangat bersinggungan dengan kenyamanan dan pelayanan, serta tersedianya infrastruktur pariwisata. Kita banyak membangun kelompok-kelompok di masyarakat, kelompok-kelompok di masyarakat yang kita biayai melalui APBD, baik itu yang pertanian, perkebunan, ada madu kita yang terkenal, ada coklat kita, ada bantuan sapi kita, ada bantuan peternak ayam dan sebagainya, itu besar. Nelayan kita sepanjang jalur pantai ini. Nah, ini adalah energi positif untuk mensupport kebutuhan daripada pariwisata kita. Dan juga Dinas Pariwisata juga harus mempunyai ide-ide yang brilian, ide-ide yang segar. Kalau saya bandingkan kepada kita punya saudara di Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi ini kabupaten yang dulu termiskin di Jawa Timur. Tetapi mereka fokus kepada pembangunan pariwisata sehingga seluruh leading sektor OPD-nya itu memberikan sumbangsi secara terintegrasi untuk membangun pariwisata. Rumah sakitnya asri, indah, enak kita lihat. Akhirnya menjadi tempat main-main orang.
saking bersihnya, saking indahnya. Itu. Perkantoran-perkantoran kita berwajah dia pariwisata, indah, harmoni. Perkebunan kita bagaimana perkebunan ini didesain agar perkebunan ini berwajah pariwisata. Ada penghasil kopi kita bagaimana mengolah kopi menjadi kopi jadi, kemudian dibuatkan lapak, orang datang. Ini destinasi-destinasi yang harus yang buat. Produk kopi kita itu yang menjadi unggulan kita itu. Sehingga ada wisata kopi kita, ada kebun kopi, kemudian ada cara pengolahan, kemudian mereka bisa menikmati kopi di sana. Ini salah satu contoh. Masyarakat diharapkan dapat secara cerdas memilih pemimpin yang memiliki wawasan kebangsaan dalam pilkada nanti. Hal ini untuk memastikan peningkatan harkat dan martabat manusia Indonesia seutuhnya tanpa membedakan suku, bangsa, agama, dan jenis kelamin dalam 5 tahun ke depan. Terlebih lagi Lombok Utara merupakan daerah yang majemuk dengan berbagai latar belakang sosial agar pemimpin mampu mengubah potensi keberagaman menjadi sebuah potensi dalam membangun Lombok Utara. Membangun kawasan perkotaan ini, ya, landscape perkotaan ini, agar wajah kota ini benar-benar wajah yang membanggakan kita. Sebab ini tampak depannya pemerintahan. Pusat pemerintahan itu simbolisasinya adalah kota, kantor, sekretariat daerah, dan sebagainya. Nah, ini kemudian harus menjadi concern kita. Ya, 1 tahun atau 2 tahun ini baru bergeser kepada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Bagaimana landscape kota ini? Bagaimana kampung-kampung seputar kota ini ditata? Ya, bagaimana keindahan itu ditata, dikelola? Mungkin ke depan lebih baik untuk keindahan daripada pusat pemerintahan itu serahkan kepada pihak ketiga. Saya pikir itu lebih fair daripada kita serahkan kepada dinas kebersihan. Mereka punya kapasitas. Kalau kita serahkan kepada pihak ketiga, kita kontrakkan untuk memelihara taman-taman kita semua. Yang tujuannya pagi sampai sore itu membersihkan kita punya lingkungan ini. Kita banyak mempunyai perda-perda yang saya rasa perda ini tidak matching dia dengan mental masyarakat. Perda ini seharusnya membangun mental masyarakat. Kalau ada kebersihan, masyarakat itu seharusnya sudah menyadari bahwa ada aturan yang mengikat mereka untuk jangan mereka membuang sampah sembarang tempat. Ini perlu edukasi, perlu lama. Tahun ini tidak serta-merta bim salabin, Dinda. Harus kita mulai dari top down. Rakyat kita ini di Lombok Utara ini budayanya paternalistis, harus diberikan pengajaran, harus diberikan contoh. Dulu zaman Orde Baru bisa kita bangun jumpa berlian. Ya, Jumat bersih, bersihkan lingkungan. Kenapa kemudian itu pola-pola yang baik seperti itu tidak bisa kita terapkan sekarang? Tanjung ini harus asri sebagai ibu kota. Ya, taman-taman harus sudah kita lihat, bersih. Ya, penerangan jalan juga harus sudah kita lihatkan. Dan sebagainya. Nah, itu kemudian. Dengan ide yang dipaparkan itu, maka diharapkan masyarakat Lombok Utara bisa membedakan pemimpin visioner yang bisa membawa mereka ke arah yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Karena mereka sudah memiliki referensi terhadap beberapa pemimpin terdahulu yang menjadi acuan pilihan mereka nanti ketika berada di bilik suara. Masyarakat Lombok Utara sudah cerdas menilai pemimpin yang mana mereka anggap berpotensi dan layak untuk mereka. Oleh sebab itu, demokrasi di Lombok Utara sudah dilambangkan di atas perbedaan yang tajam yang menjadi titik tumpu loncatan perubahan daerah 5 tahun ke depan. Idealisme pemilih dituntut untuk memilih mereka yang dianggap mampu tidak terlepas dari hitam putih perjalanan latar belakang seorang pemimpin, yang jelas dan pasti bahwa Bupati Lombok Utara ke depan harus dipilih, dan pilihan itu harus lebih baik dari referensi pemimpin yang sudah mereka lihat. Dinamika perpolitikan mulai menghangat, membuat masyarakat digiring untuk bicara pilkada lebih dini, karena menilai seorang pemimpin bukan hanya sesaat, namun dari latar belakang dan hitam putih perjalanan yang ditempuh seorang pemimpin sebagai pengejawantahan seorang pemimpin visioner yang dianggap mampu menjadi pemimpin. Untuk itu rakyat Lombok Utara dituntut cerdas dan tidak terlena dengan dukungan fanatik yang membutakan mereka dalam memilih pemimpin mereka di masa depan. Dari Lombok Utara, Syahnanda Utama mengabarkan. Berjuang, tidak ada kekalahan kita di Kabupaten Lombok Utara ini. Dan itu kita sudah lakukan, saudara-saudara. Dan itu kita sudah buktikan. Kita gelorakan 3 tahun yang lalu. Dan syarat itu kita lakukan kembali. Berkumpulnya kita di tempat ini.
tidak sekedar berkumpul dan mendengarkan orasi-orasi politik, tetapi saudara datang ke tempat ini sebagai bentuk janji sudi bahwa saudara adalah juga pejuang bagi pemenangan aman ini. Coblos nomor! Semua untuk satu. Coblos nomor! Apakah kita mencari pemimpin untuk kekuatan satu golongan saja? Ataukah kita mencari seorang pemimpin hanya untuk satu keormasan saja? Atau membesarkan satu ormas saja? Tidak. Tetapi pemimpin yang mengayomi seluruh tumpah darah masyarakat Nusa Tenggara Barat. Nah, inilah saudara-saudara. Oleh sebab itu, mari saya mengajak semua